Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ibu semuanya, kita awali untuk kajian kita di pekan ketiga ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah, doa dan murojaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita murojaah dulu ya Bu ya, dari surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim.
tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas sadaqallahul azim Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma dhakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah kembali mengumpulkan kita di masjid kita yang tercinta ini, Masjid Al-Ikhlas Duta Indah, yang dengan berbagai kenikmatannya kita dapat duduk kembali, melangkahkan kaki kita dengan tujuan meraih ridha Allah dalam menuntut ilmu. Salat serta salam terlimpah curahkan selalu kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya yang tetap istiqamah sampai akhir zaman nanti. Ibu-ibu, bapak-bapak, boleh bapak maju pak depan pak, sini pak, sebelah kanan saya pak.
Ya, alhamdulillah kita telah ada di pekan ketiga ya. Insyaallah untuk pekan ini yaitu kajian seperti biasa. Insyaallah nanti akan diisi oleh Ustadz kita, itu Ustadz Syamsuddin Umar, yang alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Semoga Allah berikan selalu panjang umur buat beliau, kebermanfaatan untuk umat dalam ilmu dan pengajarannya kepada umat. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, insyaallah untuk tema kajian kita pada kesempatan kali ini adalah hikmah dari Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwa pernah terjadi dan diabadikan dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Isra ayat 1, di mana Allah ya dengan kekuasaannya memperjalankan hambanya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk rihlah gitu ya, menerima perintah wajib sholat. Dari mana Bu kalau Isra Mi'raj Bu? Berangkatnya Bu? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau dari Makkah ke Madinah apa namanya? Hijrah ya, yang ketukar ya. Isra dan Mi'raj itu Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu jaraknya 1.500 km. Jauh apa dekat Bu? Jauh ya. Waktu kemarin tuh yang perang, yang genosid Palestina yang dilakukan oleh Israel, nah itu Iran ya sempat ngirim rudal supersonik. Namanya rudal supersonik nih. Rudal supersonik ini kecepatannya itu dari jarak Iran ke mana tuh? Ke Israel, Tel Aviv itu jaraknya 1.000 km. 1.000 km jaraknya itu. Itu rudal dari Iran jarak 1.000 km sampai ke Israel itu ya, itu cuma butuh waktu 5 menit. Cepat gak Bu? Cepat ya, cepat. Kalau Ibu pulang kampung ke daerah Jawa, yang saya tahu aja nih Bu ya, pulang kampung naik kereta, pulang kampungnya kemana ya? Inilah ya, yang saya tahu ke Kebumen, jaraknya 400 km. Itu kalau pakai kereta berapa jam Bu? 7-8. Dulu bahkan saya bisa 12 jam itu ya, ke sana naik kereta. Nah, itu sama jaraknya kayak Madinah ke Mekah, itu jaraknya sama tuh Bu, 400 km. Nah, itu sekarang ada kereta cepat di sana tuh, cuma 2 jam saja. Artinya Rasulullah itu melakukan ya, diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Masjidil Aqsa, terus ke Sidratul Muntaha, itu cuma 1 malam. Ya, itu pada zaman itu nggak ada kereta api, nggak ada kendaraan kecuali yang paling cepat ya kuda aja gitu, paling cepat. Ya, tapi masya Allah, ya inilah kebesaran Allah Bu, nggak bisa diterima sama akal, nggak bisa Bu. Gimana cara nerimanya ya? Tapi pakai apa Bu? Pakai iman ya. Nah, insyaallah banyak hikmah yang akan disampaikan nanti oleh Ustadz ya. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, silakan disimak dan dicatat, perlu dicatat. Semoga menambah keilmuan kita dan keimanan kita kepada Allah ya, dan keimanan kita juga kepada Rasulullah SAW. Insyaallah tanpa berpanjang kalam, kita persilakan untuk Ustadz Syamsuddin Umar untuk mengisi kajian pada pekan ini dengan tema hikmah Isra
wal mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam pohonnya tinggi, yang jawab salam semoga makin banyak rizki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sama-sama kita hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas Duta Indah. Sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita. Hadir ada Ustadz Maman, Ustadz Rijal, ada Ustazah Ira. Siapa lagi tuh? Baru satu yang hafal. Ustazah lainnya yang saya belum hafal namanya, namun tak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, wajah-wajah penghuni surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi yang sejuk dingin ini di masjid ini, di tempat yang mulia ini kita berkumpul. Dingin-dingin begini yang enak dari habis subuh narik selimut lagi ya Pak ya, ya Bu ya. Atau di rumah dan diam ngopi sama singkong goreng sama ubi rebus yang enak. Diajakin berangkat ngaji udah malas aja bawaannya. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah pilihkan, Allah gerakkan kakinya, jiwa raganya, para penghuni surga Firdaus, amin ya rabbal alamin. Digerakkan kakinya, jiwa raganya, Bapak dan Ibu sekalian, sehingga duduk di tempat yang mulia ini. Maka mudah-mudahan tanda berkumpulnya kita di dalam masjid ini sebagai tanda suatu hari kita bakal berkumpul seperti ini di dalam surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini tema kita terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj itu, Isra berjalan, Mi'raj itu naik. Jadi Nabi diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa yang sekarang ada di wilayah Palestina, dijaga oleh saudara-saudara muslim kita di Palestina dari tangan-tangan jahat Zionis Israel. Dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh, sampai ke Sidratil Muntaha, Rafrafil Aliyyin, tempat tertinggi. Tahun ketika terjadi Isra dan Mi'rajnya Nabi disebut Amul Huzni. Amul Huzni, Ain, Alif, Mim, Alif Lam, Ha, Zai, Nun. Nyambunginnya bisa? Bisa? Bisa gak Bu? Nulisnya sambung ya. Ustaz Rijal nanti ajarin pelajaran imla.
Ya, nulis Quran, nulis kalimat bahasa Arab, nulis hadis, langsung nulis, didikte. Kalau di pesantren ada pelajaran khat wal imla. Khat itu kaligrafi, nulis kaligrafi. Imla itu dikte. Jadi saya bunyikan tadi amul huzni. Simainya harus bagus. Berarti ain. Kalau hamzah ada alifnya. Ini berarti ain sambung dengan alif. Amul huzni, tahun kesedihan. Kalau bunyinya amul huzni, itu guru ngomong pakai ha sambung dengan zai. Nunnya nggak bisa disambung, nunnya bisa. Nah gitu pelajaran dikte. Tahun itu disebut tahun kesedihan, karena di tahun itu, di saat ujian beban dakwah semakin berat, mendapatkan pertentangan dari kaum kafir Quraisy. Saat itu Nabi ditinggal pergi menghadap Allah oleh pamannya Abu Thalib. Pamannya yang menjaga beliau sejak kecil, kan beliau lahir yatim. Pamanlah yang menjaganya, mengurus beliau sampai besar, menjaga, melindunginya dari makar-makar kaum Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy itu kalau mau mencelakai Nabi masih mikir ada pamannya Abu Thalib. Maka dijagalah beliau oleh pamannya. Istri beliau tercinta Sayyidah Khadijah, yang dengan jiwa raganya, dengan seluruh hartanya. Kan kita udah kenal Sayyidah Khadijah ini janda kaya raya. Semua hartanya diberikan kepada Nabi buat perjuangan dakwah Nabi. Ada nggak hari ini istri seperti Sayyidah Khadijah? Abang kan pengurus masjid, abang kan dai dakwah. Ini mobilnya saya siapin, bensinnya saya siapin, uang di kantong saya siapin. Ada nggak begitu Ustaz Rijal? Mungkin ada, cuman kita belum tahu. Diberikan jiwa raganya, hartanya, seluruhnya mendukung perjuangan dakwah Nabi. Istri beliau yang sangat dicintainya pun pergi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi dirundung kesedihan. Jalan hidup menjadi terasa sempit, beban hidup menjadi terasa berat. Itu jalan hidupnya Nabi, beban hidupnya Nabi diantaranya itu. Jalan hidup kita, beban hidup kita jauh di bawah itu. Tapi terasa sangat berat terkadang. Kan setiap kita yang hadir di sini pasti punya ujian. Kita lihat dia senyum setiap hari, bahagia, ketawa, happy, padahal dia lagi punya ujian. Boleh jadi ujiannya lebih berat dari kita. Kita nggak bisa bilang dia mah bahagia, hidupnya enak. Saya mah diuji melulu. Kelihatan di mata kita. Padahal boleh jadi ujian dia lebih berat. Sesungguhnya kita yang hadir di tempat ini, siapapun di luar sana juga, hari ini kita sedang berjalan di atas ujian kita masing-masing. Cuman kadang nggak tahu. Kadang teman akrab ke masjid berdua, ngaji berdua, sangat akrab. Yang bapak-bapak berjamaah 5 waktu, kalau satu nggak datang, satu cariin, satu samperin. Kemana dia nggak jamaah? Tadi maghrib ada, isya nggak ada, dicariin.
Tapi boleh jadi atas penderitaan dan beban hidupnya tidak saling tahu. Pernah nggak begitu? Pernah. Kalau ibu bapak jeli amati, kita ke masjid sehari-hari berdua bareng 5 waktu, ngaji kemana-mana berdua, tapi nggak tahu dia nahan lapar dari pagi sampai sore, nggak tahu di rumahnya nggak ada makanan. Karena yang lagi diuji, dia menutupi ujian itu agar tidak terlihat oleh manusia, biar Allah saja yang melihat. Maka ujiannya berbeda-beda. Dan ketika ujian ini menimpa hidup kita terasa berat, sehingga jalan hidup terasa sempit, Allah kasih petunjuknya. Waktu Nabi bersedih, diajak tamasya, jalan-jalan ke langit ketujuh. Kita kalau lagi sedih diajak jalan-jalan ke tempat wisata, rasanya enak kan? Bahagia, dibayarin, naik mobil yang bagus, makan minum dibayarin yang enak, bahagia. Lupa rasanya lagi bersedih. Nah, beliau Nabi saat itu sedang sedih, diperjalankan oleh Allah didampingi malaikat Jibril dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh cuma dalam waktu 1 malam. Menurut akal nggak mungkin semalaman dari bumi ke langit turun lagi sebelum subuh. Maka sahabat Nabi yang bersegera membenarkan ini disebut Sayyidina Abu Bakar Siddiq, seorang ayah yang segera membenarkan apa yang Nabi alami. Nabi diangkat Mi'raj ke langit ketujuh, menghadap Allah, dapat amanahnya apa? Perintah sholat. Ini yang paling depan yang megang Quran cuma 1. Oh, ada di HP-nya. Iya betul, Bu. HP-nya diisi Quran ya. Ini yang belakang berarti udah hafizoh semua yang belakang. Hafizoh ya, hafal Quran semua. Amin ya robbal. Pokoknya kalau ngomong yang baik-baik Pak, aminin aja udah amin. Ya. Itu. Jadi jangan ngomong kagak mungkin orang baru Iqra 3. Iqra 3-nya kan sekarang, minggu depan juz 3. Amin ya robbal. Jangan bilang nggak mungkin. Kalau Allah mau mudah, sangat mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Mudah. Jangan membatasi kekuasaan Allah. Dipegang betul. Boleh jadi hari ini baru Iqra 3, bukan bulan depan, bukan tahun depan, minggu depan. Kalau Allah mau dimudahkan, dimasukkan Qur'annya ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita, mudahan sangat mudah. Inna ma'al usri yusra. 2 kali diulang. Di balik kesulitan ada kemudahan. Susah enggak? Kalau yang belum pernah ngaji, baca Iqra 3 susah. Jangankan cepat, pelan-pelan aja susah. Iqra 4, Iqra 5 susah. Tapi kalau Allah sudah mudahkan, tidak pernah ada yang sulit kalau Allah sudah mudahkan. Pegang, simpan di dada ibu bapak sekalian. Kalau Allah sudah mudahkan, tidak ada satupun yang mampu menyulitkan. Amin ya rabbal. Nabi bawa perintah sholat, disuruh sholat, yang sekarang kita kerjain jadi syariat agama kita. Berapa waktu? 5 waktu. Itu pun ada yang cuma 4. Di luar sono, di sini mah enggak. Mana yang 4? Zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh? Tahu subuhnya kemana? Subuh jam 7 pagi.
Malaikat bingung, ini orang sholat duha apa subuh? Kalau dicatat di kolom sholat duha, dia belum sholat subuh. Dicatat di kolom sholat subuh, udah habis waktunya. Itu orang kerjain malaikat. Jangan subuh jam 7 ya Pak ya, sesuai waktunya. Sekarang jam berapa? Setengah 5 kurang, jam 4 lewat. Sesuaikan dengan waktunya. Perintah sholat 5 waktu kerjakan. Anak bapak ibu di rumah bangunin sholat subuh, maghrib isya, terutama subuh. Habis main futsal malamnya, kelihatan dia capek. Habis ngerjain tugas kuliah, habis ngerjain PR sekolah semalaman, subuh kelihatan ngantuk, bangunin sholat subuh. Kalau ibu bapak kesian sama anaknya. Tapi kalau nggak kesian, dibiarin. Nanti dia ninggalin sholat dalam kitab Tambiul Ghafilin, satu waktu 500 tahun dibakarnya. Naudzubillahi min dzalik. Bangunin. Gimana aja caranya? Saya dari SD, bapak ibu saya bangunin saya, caranya gimana? Digeprakin pakai sapu lidi, kakinya digeprakin. Kalau nggak digeprakin pakai sapu lidi, mungkin nggak ada di sini sekarang, di mana tahu yang nggak jelas. Saat itu marah waktu anak-anak. Setelah semakin dewasa tahu ayah ibu sayang, caranya dibangunkan sholat subuh. Karena ditepuk-tepuk pelan-pelan nggak bangun-bangun, pakai sapu lidi digeprakin kakinya. Nah maka perintah sholat itu laksanakan. Pelajaran yang diambil, kalau kau sedang susah, kalau kau merasa jalan hidupmu sedang sempit, kalau kau merasa beban hidupmu terasa berat, gelar sejadah, ambil wudhu, kerjakan sholat. Kalau kau perlu menangis, menangislah di atas sajadah, menangislah dalam sujudmu, yang berbisik kepada bumi, yang di langit mendengar. Dahsyatnya sholat. Di mana perintahnya? Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surat 2, ayatnya 45, halamannya halaman 7, barisnya baris ke-11 dari atas. Halaman 7 baris ke-11 dari atas. Silahkan dihitung. Surah Al-Baqarah ayat 45. Posisinya sebelah kanan, nggak akan ada di kiri. Udah ketemu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta tolonglah kepada Allah bisabri, dengan sabar, wassalah, dan salat. Yang demikian itu terasa amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bunyinya tidak langsung sholat, diawali dengan sabar. Beliau Nabi sabar, berjuang, berdakwah, ditentang, dihalangi, bahkan bukan orang lain, masih keluarganya. Abu Jahal, Abu Lahab kan masih paman-pamannya beliau. Ditentang dakwahnya, disiksa teman-temannya secara mental dan fisik. Berat rasa perjuangannya. Nabi sabar, Nabi terima. Kita cuma 2 hari gak punya beras, udah marah sama Allah. Jangan. Terima ridho. Apapun bentuk kesulitannya, duit cukup, rumah bagus, mobil bagus,
anak suruh kuliah kagak bener, kuliahnya pacaran mulu. Ngeselin nggak punya anak begitu? Ngeselin. Kita alhamdulillah nggak punya. Barangkali ada orang lain di luar sana yang ujiannya begitu. Di media banyak kita saksikan, bapaknya pejabat, anaknya laki, ngegebugin anak orang cuman gara-gara urusan pacaran. Akhirnya anaknya masuk penjara, bapaknya dibongkar semua aibnya. Bapaknya langsung blangsak, aibnya dibongkar, pejabatannya dipecat. Ada tuh anak begitu, itu ujian dalam kehidupan. Ada yang suami diuji sama istrinya, istrinya diuji sama suaminya. Kan kalau istri di luar sana ada istilah baby blues. Baru punya anak, kaget punya bayi. Suaminya nggak peduli. Akhirnya tertekan mentalnya, jiwanya. Capek ngurus bayinya, ngurus rumah tangganya. Ujiannya begitu. Suami punya istri nggak ngelayanin suami, main HP mulu, COD-an mulu, belanja tiap hari paket, assalamualaikum paket, bisa 10 pagi siang sore. Ujiannya itu Pak, punya istri begitu. Nggak ada di sini mah yang begitu. Ya, itu di sini mah solehah semua. Nggak ada yang dari pagi ke sore COD-an mulu, kagak danta apa tahu dipesenin. Lakinya taunya tinggal bayar. Lakinya lagi ngopi di rumah, tok tok tok, assalamualaikum paket. Paket apa bang ini? Berapa bang? 250.000. Datang lagi siang 300.000. Sampai sore habis 1.000 Pak. Kagak tahu apa yang dibelanjain. Itu mah di sono. Di luar sini Pak kagak ada tuh wajah-wajah ahli surga, bidadari surga. Amin ya robbal. Aminin apa pokoknya yang baik-baik mah aminin. Itu ujian hidup. Jangankan kita, Nabi Nuh aja anaknya kan nggak mau diajak naik kapal. Ada ujian. Itu Nabi. Kita tetangga Nabi bukan, saudara Nabi bukan, pengen ujiannya yang ringan-ringan. Beliau lebih berat dari kita, para nabi, para aulia, para ulama. Kita udah dikasih tahu kalau lagi dapat ujian, ambil wudhu, gelar sejadah, sholat. Jangan curhat di medsos. Curhatnya di status WA. Nulis WA, gue gedeg banget sama laki gue, ngomel mulu, ngopi mulu, ngasih duit pelit banget. Curhat tuh di WA, dibaca apa semua temennya, tahu semua temennya. Begitu temennya ngelihat lakinya, ini dasar laki daglog yang begini deh. Dari mana tahu tuh bininya curhat di WA? Jangan. Ya, yang bawa bapak pulang ke rumah, belum ada makanan, belum ada masakan, curhat di WA. Dasar bini durhaka. Laki mau makan kagak ada makanannya. Lah ngasih duit kagak, pengen disiapin makanan. Ada yang begitu kan? Di sono di luar. Ya. Ngasih duit sehari cuman 5.000, 10.000. Pengennya tiap hari makan mie ayam goreng. Sediain nasi sama kangkung ngomel-ngomel. Itu laki yang di sono. Tahu sono di mana ujung laut? Kagak ada di sini mah jamaah kita, alhamdulillah. Kalau suami-suami yang di sini mah pulang sediain makanan nasi, sayur asam, trijengki, sama kacang tanah digoreng. Sedap banget itu Pak. Girang begitu aja udah girang. Besok pakai rendang, besoknya lagi ayam goreng, besoknya lagi bandeng. Seneng gak begitu Pak? Seneng. Tapi ngasih duitnya yang bener juga, yang enak juga.
Itu. Jadi kalau disediain nasi, tempe goreng ya emang nasinya sehari cuma 10.000, ya udah dinikmatin aja gitu. Jadi semua yang kita alamin bahagia, hidup nikmat gitu. Nah, kalau hidup itu tidak mau sabar, maupun sholat siang malam nggak berasa, nggak ada efeknya. Sabar dulu, diterima dulu ujiannya. Kan yang ujian mah yang sekolah kan. Kalau kita diuji berarti kita sekolah. Kalau orang sekolah ada ujiannya pasti naik kelas. Tapi nggak pernah ujian, ya nggak bisa naik kelas. Saya mah enak nggak pernah diuji, ya kagak pernah naik kelas. Masa sekolah SD kelas 1 mulu, nggak pernah naik kelas 6, nggak pernah naik SMP. Tapi pengennya nggak ujian, pengennya sekolah sampai jadi sarjana. Ada kagak? Kagak ada. Pengennya sekolah enak, nggak pernah ujian, tapi tahu-tahu lulus jadi sarjana. Dipertanyakan ijazahnya, ya kan? Ada ujiannya. Nah sampai situ aja, nggak usah sono-sono. Ntar Ustadz Rijal ketakutan kalau sono-sono. Sampai situ aja. Ya, yang real aja. Pokoknya kalau kita sekolah kudu ada ujiannya. Yang namanya ujian, kalau nilainya kurang bagus kan ada remedial, perbaikan. Kalau kita kuliah nilainya C aja bisa perbaikan tuh, bisa jadi B. Apalagi nilainya D, nilainya E. Kalau sekolah tanda lulusnya, standar lulusnya nilainya 7, 6 dapatnya, masih ada perbaikan kan? Sebelum bagi rapot anak kita masih ada bisa perbaikan. Hidup juga begitu. Kalau nggak lulus, belum lulus, lakukan perbaikan supaya naik kelas. Tapi yang namanya ujian kudu sabar. Coba ujian sekolah kagak sabar, dapat soal ujian 50. Ini ada ujiannya nggak di sini pengajian? Kalau di sono ada ujiannya, ujian kenaikan buku, ujian teori, ujian semester. Walaupun ibu umurnya udah 70 tahun bapak, tetap ujian semester. Ditanya apa itu mat jaiz, apa mat wajib. Ada ujiannya supaya naik kelas. Mau naik dari hafalan juz 30 ke 29 ada ujiannya dulu, baru boleh setorkan hafalan juz 29. Ada ujiannya, kudu sabar. Soalnya 50 buru-buru, salah jawabnya. Sabar, diperhatikan betul pertanyaannya, yang ditanya apa, jawabnya apa supaya sesuai. Coba kalau buru-buru dikasih waktu 60 menit untuk 60 soal, dia kerjain 10 menit, ngapain lama-lama, kerjain selagu-lagunya kata orang Bekasi. Dapat nilainya 30, kagak lulus. Yang begitu pengen lulus nggak bisa, kudu sabar. Supaya sabar gimana? Banyak belajar. Kan kalau kita mau ujian paling enggak malamnya baca buku. Seminggu 2 minggu sebelumnya paling enggak malamnya baca buku dulu tuh. Itu udah baca buku malamnya, yang diapalin sifat huruf, yang keluar soalnya makharijul huruf. Ya saya ngapalin sifat huruf, yang keluar makharijul huruf, kagak ada yang kejawab soalnya. Begitulah yang namanya ujian. Begitulah warnanya, seninya ujian. Dinikmati saja, dijalani dengan penuh kesabaran. Kalau kita sabar kan makan ayam goreng juga enak, ya bu ya. Kalau kita sabar makan ayam goreng enak. Sambal kacang, sayur asam musim hujan begini, sayur asam, teri jengki, sambal kacang, udah enak banget musim hujan begini.
Lagi makan mertua lewat di belakang kagak kelihatan, kagak ada spionnya. Maka sabar dulu, terima dulu. Setelah sabar, kerjain sholat. Jangan pernah cerita kepada makhluk yang manapun, ceritanya di atas sejadah. Maka kalau Allah sudah turunkan pertolongannya, tidak ada yang bisa menghalangi pertolongan Allah. Jangan ngelihat orang, lihat kita sendiri. Kalau ngelihat orang mah, ya Allah saya udah ngaji, seminggu 3 kali saya ngaji, belajar tahsin, belajar fikih, belajar hadis, seminggu 3 kali ngaji. Sholat qobliyah ba'diyah saya kerjain, duha saya kerjain, baca Quran tiap hari, itu Quran dibolak-balik sampai 2 juz sehari, tahajud dikerjain. Kok begini-begini aja udah 2026? Itu dia kagak ngaji, mana keluar rumah kagak pakai jilbab lagi, rambutnya kemana-mana, auratnya kemana-mana, boro-boro ngaji, sholat aja kagak, tapi duitnya banyak terus. Yang lakinya proyeknya gol terus, nggak lama rumahnya udah naik lagi, ganti bagus lagi, mobilnya bagus lagi. Jangan ngeliatin orang, liatin diri kita. Kalau begitu hidup kita digodain setan ntar. Jadinya nggak pernah bersyukur, yang ada kufur. Kita kan cuma ngeliat doang begitu, dilihat di mata kita, dalamnya kita nggak tahu. Kan banyak tuh di medsos ya, kita sering lihat jabatannya tinggi, hartanya mewah, semua terpenuhi. Ternyata ujian hidupnya jauh lebih berat daripada kita yang saban sehari cuman makan sama tempe goreng sama kerupuk mas sambel. Dia makan enak, ujiannya lebih berat. Itu banyak kita saksikan di medsos. Sekarang kan zaman medsos, semua orang punya HP. HP udah jadi barang murah, bisa disaksikan dengan mudah. Maka tumbuhkan rasa sabar, syukur. Ya Allah, anak saya suruh kuliah pacaran mulu, suruh sekolah bolos mulu, ya Allah. Punya anak perempuan suruh pakai jilbab susah banget, keluar rumah maunya pakai celana pendek. Gelar sejadah, nangis dalam sujud, berdoa kepada Allah tengah malam. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nanti pertolongannya jauh lebih dahsyat, lebih mengagumkan daripada kita curhat sama manusia. Jadi yang pertama pesannya sabar, sholat. Catat udah tuh ya. Yang pertama pesannya, hikmahnya disuruh sabar dan sholat. Jangan tinggalin dalam sesusah apapun, sebahagia apapun. Lagi sibuk bahagia, jangan tinggalin sholat. Lagi susah, jangan tinggalin sholat. Kan cuman sholat yang dikerjain apa aja keadaannya. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, tiduran. Bisa miring, bisa berbaring. Berbaring masih nggak bisa sholat, pakai isyarat, rukuk sujud, pakai kedip-kedip mata doang. Udah nggak bisa kedip matanya, nggak bisa juga pakai isyarat, bawa ke masjid disolatin. Kan begitu ya. Jangan sampai badannya masih sehat, matanya masih melotot, badannya masih segar, udah disolatin. Nauzubillahi min. Seumur hidupnya malas banget suruh sholat. Sekalinya sholat, orang mah sholat, imam paling depan, dia di depan imam. Ya kan? Ada nggak orang sholat di depan imam? Ada, disolatin namanya. Kan kalau posisinya di depan imam, namanya disolatin. Hidup nggak pernah sholat, tahu-tahu ke masjid. Sehari-hari nggak pernah ke masjid. Akhirnya dipaksa ke masjid, diapain? Digotong, dipikul. Bukannya di belakang, di depan imam sholatnya. Jangan sampai keburu begitu. Maka dalam keadaan apapun sholat,
Lagi perjalanan safar, wajib sholat gak? Wajib. Ada qashar, ada jamak. Ada qashar jamak digabung, Johor asar dua jadi 4. Johor 2 asar 2. Maghrib sama isya, maghrib tetap 3, isya jadi 2 boleh. 3 4 juga boleh. Ada fasilitasnya, keringanannya. Bisa kerjain sholat qashar jamaknya ibu-ibu, bapak-bapak. Minta ajarin ya, mau Ustaz Rijal, mau Ustaz Ira. Kan ini kan pendatang semua, ini wajahnya punya kampung semua ya. Kalau perjalanan naik bis gimana Ustaz Rijal sholat di atas bis? Saya nggak punya kampung, orang Bekasi, tanahnya udah habis dibeli, nama orang dari mana tahu. Pengen ngerasain pulang kampung, punya temen di Boyolali, pulang kampung tuh ke Boyolali. Naik bis jam 4 tuh dari sono Harapan Indah Bekasi Barat, nyampe di Boyolali menjelang subuh. Kan ngerjain maghrib isya di jalan. Qashar jamak kudu bisa. Turunkan tuh habis maghrib atau habis isya sekitaran Indramayu. Kalau yang nggak ngerti sholat, turun makan doang. Kan turun makan sama sholat tuh sekalian. Kalau kita yang ngaji mah, yang kita kejar sholat dulu. Sholat dulu qashar jamak maghrib sama isya. Yang bapak-bapak jadi imam tuh di rest area, jangan sabis marbikal ala dibaca. Baca yang ringan aja, kulhu ina atau ina. Imamnya baca sabis marbikal ala ma'roital, makmumnya keter-ketir. Ketinggalan bis. Makan belum makan, ketinggalan bis. Semua ada ilmunya. Qashar jamak, bacaannya, kondisinya bagaimana, ada ilmunya. Kagak mentang-mentang udah hafal 5 juz di rest area ngimamin bapak bacanya sabis marbikal ala, segala ar-Rahman dibaca lagi 1 surah. Gimana makmumnya? Misah. Imamnya kelamaan, makmumnya misah. Misah sholat sendiri. Orang makmum imamnya punya mobil sendiri. Nah, kita yang jadi makmumnya pakai bis. Begitu salam belum makan, bis udah jalan. Begitu, kudu paham. Bukan cuma sekedar hafal Quran, bisa baca Quran, paham juga kondisinya. Nah, yang begitu sabar gimana Ustaz? Ya sabar. Mau ngomel bagaimana, bis udah jalan. Antar dijemput, diangkut sama bis berikutnya, biasanya begitu kan. Ada jalan keluarnya. Kalau kita sabar, sholat ada jalan keluarnya. Dalam keadaan perang aja masih wajib sholat. Namanya sholat syiddatul khauf. Dalam keadaan perang nggak ada istilah nggak sholat, kecuali ibu-ibu yang lagi haid. Yang bawa bapak nggak ada cerita nggak sholat. Dalam keadaan perang ada tuntunannya, caranya sholat. Maka nggak boleh ditinggalin. Ustadz, saya pergi keluar kota, terus lupa bawa mukena. Kan udah pakai jilbab syar'i itu, kerudungnya udah panjang, pakai gamis, pakai sarung kaki, udah ketutup semua auratnya. Kagak pakai mukena lagi, udah sholat begitu, udah tutup aurat. Tapi masih belum demen pakai jilbab syar'i, masih pakai jilbab yang dililit-lilit yang pendek itu, yang sini jilbab ciput apa namanya itu, pakai baju ketat, bawa pakai lepis ketat, udah kayak lepet, kebentuk semua. Nggak bawa mukena, mampir ke masjid nggak ada mukenanya. Mau kena mau kagak ada, mau kena kek mau kagak kek. Buat tutup sholat nggak ada. Adanya itu pakai sarung kaki aja, kakinya udah sholat. Darurat. Yang penting ketutup semua auratnya, kecuali muka sama tangan. Kagak ada lagi. Kaki doang, pakai sarung kaki. Nggak bawa sarung kaki, mampir kan biasanya nggak jauh baca sarung kaki.
Udah sholat begitu, yang penting ketutup, walaupun ke bentuk-bentuk tubuhnya. Nggak ada lagi yang dipakai, adanya itu. Maka besok-besok belajar kayak yang di sini, ajarin teman-teman kita. Pakai jilbab gamis yang longgar, jilbabnya panjang, tinggal pakai sarung kaki. Udah sholat begitu jadi sesuai syariat, nggak perlu pakai mukena lagi, nggak apa-apa. Tapi nggak pakai tadi, bawahnya pakai lepis ketat. Yang penting ketutup tuh sampai kaki bawah. Tinggal bawahnya kalau kurang ketutup mata kakinya, kan telapak kakinya harus ditutup perempuan mah. Pakai sarung kaki, udah kerjain sholat. Jangan sampai nggak sholat. Jadi nggak ada istilah nggak sholat. Bapak celananya kotor. Kotor kenapa? Kena oli. Kerjanya di bengkel, nggak ada ganti. Ya udah sholat itu apa adanya, kan oli mah bukan najis. Kotor tanah mah bukan najis. Kerjain sholat. Karena nggak tahu ilmunya, saya temuin laki-laki duduk di teras masjid, mas temannya sholat kok sampean nggak sholat? Kotor pak celana saya. Kotor apa? Tanah doang. Tanah mah bukan najis, sudah sholat. Oh begitu pak, sholat. Dalam keadaan apapun jangan ditinggal. Qashar jama ada, pokoknya paling terakhir disolatkan kalau udah nggak bisa sholat. Itu. Kalau sholat tiduran masih nggak bisa juga, nggak ada yang lain udah, kecuali disolatkan. Maka kerjain sholat. Kalau Allah sudah kerjain sholat, jalan keluarnya ada. Karena beban hidup kita beda-beda. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Surat Al-Baqarah 286. Adanya di halaman 49. Adanya di halaman 49. Sebelah kanan ada di baris ke-10 dan ke-11. La yukallifu itu di baris ke-10. Nafsan illa wus'aha laha makasabat wa alaiha maktasabat di baris ke-11. Tiap hari zikir pagi sore kita baca itu. Tidaklah Allah membebani, melainkan menurut kesanggupannya. Kalau ibu diuji susah buat biaya anak sekolah, pasti mampu. Tuh saudara kita yang belum lama di Aceh, di Sumatera, orang mah kalau orang Duta Indah banjir yang datang air, nggak dapat makanan. Nah kita tibang diuji sedikit, jangan putus asa. Kan ujiannya memang beda-beda. Tapi sifat manusia suka ngeluh. Kan gitu ya. Ini sekarang musim hujan, hujan mulu hujan. Orang jemur pakaian kagak kering-kering. Gimana sih Tuhan kasih hujan mulu dari pagi sampai sore. Orang-orang mah dikasih banjir ya mah kagak. Cuman jemur popok doang kagak kering-kering. Protes. Padahal kagak dikasih banjir. Orang-orang mah sampai banjir. Sampai kasurnya basah, dia mah kagak. Bagaimana mau jemur pakaian ini? Jemur popok bayi. Udah popok bayi turun lagi aja. Panas matahari belum ada, hujan lagi aja. Ngomel sama Allah, ngeluh. Protes sama Allah. Jangan. Walaupun manusia memang innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat mengeluh. Surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 25. Surat Al-Ma'arij. Posisinya sebelah kanan baris keempat dan baris keempat 567, halamannya 569. Udah ketemu ayatnya 19 sampai dengan 25, halamannya 569, sebelah kanan baris keempat sampai dengan ketujuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal
musallin. Sesungguhnya manusia diciptakan punya sifat mengeluh. Idza masau syarru jazua. Kalau ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah. Dah susah amat ya nyari duit. Tibang 50.000 aja susah banget. Orang-orang mah enak, gampang. Lahir brojol udah kaya. Lahir brojol punya pom bensin, rumahnya 3, pembantunya 5, mobilnya 3. Baru brojol, baru lahir, bapak emaknya orang kaya. Ya biarin, emang itu rezeki dia, kita jangan ngiri. Saya mah lahir, dari lahir sampai gini hari, sampai udah jadi emak lagi. Dari emak saya masih ada, sampai sekarang saya udah jadi emak. Dari bapak saya masih ada, sampai sekarang saya jadi bapak-bapak. Boro-boro punya pom bensin, beli bensin sehari 2 liter gitu susah. Jangan ngeluh begitu. Biarin aja orang lain mah brojol udah kaya raya. Kita brojol beli bensin aja boro-boro pom bensin. Bensin 2 liter sehari susah, dinikmatin aja, emang itu Allah udah kasih. Punya bagiannya masing-masing. Jangan keluh kesah. Kalau mau berdoa, ya Allah kasih saya sabar. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah tetapkan hati saya di atas agamamu. Jangan silau oleh harta benda, kemewahan, jangan sampai silau mata saya, ya Allah. Hati saya goyah. Buat apaan punya mobil bagus nggak pernah parkir ke masjid? Punya motor bagus nggak pernah parkir ke masjid? Kan ada punya mobil bagus parkirnya di diskotik mulu tiap hari. Kita cuman punya motor jelek parkirnya di masjid terus. Lebih bagus mana? Lebih bagus punya mobil bagus parkirnya di masjid. Emang itu yang kita pengen. Ya nggak apa-apa, kita pengen mah kita berdoa sama Allah. Ya Allah, bulan depan punya mobil Rubicon, saya parkir di sini nih, di Masjid Al Ikhlas. Ngomongnya begitu, berdoa aja begitu. Begitu Allah kasih rezeki punya mobil Rubicon, kagak pernah ke masjid, ngayap bulu ngayap. Kemana ngayapnya? Mending tempat ngaji, ke tempat maksiat, naudzubillahi min dzalik. Tempat hiburan senang-senang, nggak mikirin ibadah lagi, naudzubillahi min dzalik. Apa yang ada syukuri, berdoa, boleh berdoa yang baik-baik, minta. Ya Allah, kalau saya punya duit banyak, rezeki banyak, ini tanah di samping-sampingnya saya beli, saya lebarin lagi di masjid. Lebarin lagi karena jamaah semakin banyak. Saya bikin rumah Quran, Ustadz Rijal saya bikinin lembaga tahfiz Quran, saya bikinin pesantren. Berdoa boleh begitu. Udah dikasih duit banyak melupa. Nah maka begitunya dimulai dari kapan? Dari sekarang. Kebaikan apa yang bisa kita perbuat, lakukan. Dengan kebaikan yang ada yang kita mampu sekarang. Hikmahnya hidup itu dalam keadaan ujian atau tidak ada ujian tetap bahagia. Karena cuma 2 kuncinya, sabar sama sholat. Yang ketiga, tidak pernah ngeluh. Orang yang ngeluh nggak sholat dia. Kalau orang sholat, illal musallin, kecuali orang yang sholat, allazina hum ala sholatihim daimun, yang setia sholatnya dalam keadaan apapun, susah kaya, sehat sakit tetap sholat. Baru meriang dikit kagak sholat. Jangan. Sholat dalam keadaan apapun jangan tinggal. Orang hidup kalau masih sholat masih ada remnya. Setergelincirnya dia, sebandelnya dia, kalau dia sholat masih ada remnya. Saya udah saksikan banyak orang pak, bandelnya itu anak muda sangat bandel, tapi dia tahu karena dia sholat. Begitu dia di pinggir jurang, dia tahan kakinya nggak nyebur ke jurang. Bahasa kias, jurangnya bahasa kias, kakinya bahasa kias. Tinggal dikit lagi, bukan selangkah, setengah langkah nyemplung ke jurang. Jurangnya penuh dengan batu cadas.
hancur kalau dia nyebur ke jurang. Tapi karena dia punya sholat, dia jaga sholat 5 waktu, dia punya kekuatan nahan kakinya supaya nggak nyemplung ke dalam jurang. Itu banyak saya saksikan tuh anak muda, laki, perempuan. Tapi kalau udah nggak sholat, nyemplung ke jurang dengan sengaja, bukannya tergelincir, bukannya didorong, sengaja dia lompat ke jurang. Nggak ada remnya lagi kalau udah nggak sholat. Maka anak kita, bapak ibu, ajarin, kerasin, kalau susah bimbing biar dia mau sholat. Nah, kalau kamu sholat minimal kamu punya rem. Orang hidup mah ada tergelincirnya. Nggak bisa kita bilang saya mah jamaah pengajian, rajin baca Quran, nggak bakalan tergelincir. Nggak tahu kita jalan hidup kita nggak tahu. Tapi minimal begitu tergelincir, kita masih punya remnya, masih bisa nahan, biar nggak nyemplung ke dalam jurang, yang jurangnya penuh dengan batu, yang tajam, kalau nyemplung pasti hancur. Tapi kalau udah nggak sholat, bablas, sengaja dia lompat ke dalam jurang, dia kira enak, begitu nyampe di bawah hancur. Kalau udah hancur ya udah hidupnya makin hancur, apalagi perempuan, remaja perempuan. Kalau udah nyemplung ke dalam jurang, hancur, makin hancur jalan hidupnya. Usia masih sekolah, SMA kelas 2 udah hamil, kagak jelas yang mana yang hamilin bapaknya. Hancur gak tuh hidup? Hancur. Banyak gak di luar? Banyak tuh di medsos, di berita. Kenapa begitu? Sholatnya gak dijaga. Kalau sholatnya dijaga, maka Allah jaga, punya rem, gak bakalan nyampe ke situ. Tergelincirnya nggak sampai terlalu jauh. Maka pesenin anak kita, nah dalam keadaan apapun jangan tinggalin sholat. Kalau kamu merasa susah, kalau kamu punya impian, gelar sejadah, ambil wudhu, berbisik kepada bumi yang di langit mendengar, minta kepada Allah. Hati kamu akan bahagia dalam keadaan apapun, nggak pernah ngeluh. Makan tempe goreng enak, makan ayam goreng juga enak. Coba rasain mulai hari ini. Rasain apa Ustaz? Makan ayam goreng enak, tempe goreng bosen. Tempe goreng bak kerupuk pas sambal, dia lagi bosen. Enggak, nikmatin aja. Itu kalau boleh jadi ada orang duitnya banyak, mampu beli ayam goreng yang enak, tapi karena suatu penyakit, jangankan penyakit yang besar, coba kasih sariawan. Sariawan di bibirnya melenting 1 apa 3 apalagi. Makan paha ayam yang paling enak, kagak berasa enak, nggak kepengen makan. Duitnya banyak, bisa beli, tinggal makan tuh ayam goreng di depan matanya. Sariawan, nggak ada enak-enaknya. Tapi kita sehat, badan sehat semuanya, makan sama tempe goreng lebih enak dari makan ayam goreng, boleh jadi. Maka sabar, sholat, jangan ngeluh. Kalau udah sabar, udah sholat gak ngeluh, yang keempat, walladzina ala sholatihim daimun walladzina bi amwalihim haqqum ma'lum lisaili wal mahrum. Punya duit 50.000, 10.000, 100.000, ingat ada hak orang lain, sisihin tuh. Mau ke masjid, mau ke yatim, mau ke orang yang gak punya, sisihin. Mau 2.000, mau 5.000, ada hak mereka. Ada haknya orang miskin yang minta, orang miskin yang gak minta. Orang miskin ada yang minta, ada yang gak minta. Yang lebih bagus gak minta, dia jaga izahnya, dia jaga ifahnya, kasih mereka. Mau teman, mau saudara, apalagi lebih utama. Teman, tetangga, kenal gak kenal, kasih. Ada hak mereka. Ntar aja Ustaz kalau saya udah kaya. Jangan nungguin kaya. Bapak punya duit 100.000, sedekain orang gak punya 10.000, terasa berat gak? Kagak. Tapi begitu punya duit 1 juta, sedekain 100.000, kayaknya banyak amat ya 100.000. 10.000 aja dah. Padahal kalau duitnya 1 juta, 100.000 sama dengan 100.000 sedekain 10.000, kan sama 10%. Tapi kalau udah duitnya banyak,
dah banyak amat, kasih dia semua lagi. Udah jangan banyak, 10.000. Mikiran kaya bukannya makin rajin sedekah, mikiran medit. Niatnya begitu, ntar aku udah kaya saya mau rajin sedekah. Yang ada makin kaya makin medit, makin pelit. Iya bener Ustadz tuh, saudara saya pelit banget itu, kagak pernah bagi saya. Ya hari ini aja diomongin. Yang penting kita punya duit sedekah. Punya duit berapa aja sedekah. Dari sekarang mulainya. Dari mulai nggak punya. Nanti kalau udah punya lebih ringan lagi. Kalau nungguin ntar duitnya banyak, kagak bakalan disedekah, nggak bakalan. Saat saya kalau punya duit, saya pengen bangun rumah sakit. Semua orang susah yang berobat ke rumah sakit gratis. Begitu kasih duit bukan bangun rumah sakit, bangun apa? Kontrakan. Enak aja gue bangun rumah sakit, orang gratis berobat. Lagi dulu gue susah berobat, gue susah bayarnya mahal. Baru 3 hari suruh pulang, sakit belum sembuh. Sekarang gue punya duit banyak, mending gue bikin kontrakan. Dia aja gak mikirin gue, lagi gue susah. Ngapain gue mikirin dia? Tuh, kata setan. Kata setan begitu. Bisikin dalam hati kita. Yang ngomong saudara Ustadz. Lagi lu dulu susah, gak ada yang peduli. Lu ke rumah sakit ditolak, dikata kagak ada kamar. Dikasih obat yang murah, 3 hari belum sembuh udah suruh pulang. Nggak ada yang peduli, malu udah karang, malu udah kaya, jangan mikirin orang lain, udah bikin kontrakan yang banyak. Itu yang ngomong begitu wujudnya manusia, setan itu dia. Minal jinnati wan nas. Tapi ntar pulang dari sini ada saudara tetangga ngomong begitu, jangan dikata setan lu. Jangan jadi kata begitu, jangan. Itu cukup di hati kita. Karena setan itu minal jinnati wan, dari bangsa jin manusia. Yang ngajakin baik itu yang baik seperti malaikat. Yang ngajakin nggak baik walaupun dia berwujud manusia, sesungguhnya dia setan. Itu. Nah, maka kalau udah nggak ngeluh, rajin berbagi, maka hidup kita akan bahagia. Inilah hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran Isra Mi'raj. Jelas sudah? Ringkas kan? Gampang kan? Gampang. Sekarang bulan apa? Rajab. Terakhir ya, tanggal 28 ya. Rajab, Syaban, Ramadan. Masuk puasa. Mulai ini hari ngaji, tanya sama gurunya perihal terkait puasa. Ntar udah masuk Ramadan udah paham. Pokoknya tiap tahun namanya pelajaran tentang terkait puasa, tanya sama gurunya, tat pelajaran tentang puasa. Ntar besok masuk Ramadan udah kagak bingung. Puasa Ramadan surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siapa yang wajib puasa? Orang beriman, orang Islam yang balik, yang berakal, itu wajib puasa. Yang mampu. Kalau udah aki-aki, nenek-nenek, udah nggak wajib. Udah tua, kagak kuat lapar, nggak wajib puasa. Masih muda, asal mau Ramadan hamil, asal mau Ramadan beranak lagi, beranak. Emang kucing beranak. Lahiran lagi. Asal mau ketemu Ramadan, lahiran. Habis itu tahun depan ketemu Ramadan, belum Ramadan udah hamil, masuk Ramadan, lahiran lagi. Udah kagak sempat puasa Ramadan. Yang kayak begitu bagaimana Ustaz? Bayar fidyah aja udah. Nggak sembuh-sembuh, udah bayar fidyah aja. Sakit yang gak jelas, berhari-hari nggak sembuh-sembuh, emang sakit, emang di atas tempat tidur geletak aja, ya udah bayar fidyah aja udah. Bagaimana Ustadz kalau kesiangan bangun sahur, cuman makanan yang ada itu doang, udah makan, baru 2 suap udah azan, ya udah berhenti. Bangun kesiangan, baru 2 suap
azan subuh, berhenti udah. Jangan tanggung, makan paha ayam goreng baru dimakan 2 gigit azan. Gimana usah tanggung ini? Terusin lah, batal. Taruh udah, yang di mulut gimana? Di mulut pas tanggung udah, sayang telan aja, lah batal. Keluarin. Kalau udah azan mah itu. Nah, itu ilmu-ilmu terkait puasa. Anak gimana? Yang kecil, ajarin nggak apa-apa puasa, tapi jangan dipaksa. Saya tuh paling sebel kalau ngeliatin orang tua anaknya baru TK dipaksa puasa sampai sore. Sekarang mama beliin sepeda bagus, nggak bagus tuh. Tuh ngajarin puasa, niatnya punya sepeda bagus, bukan karena Allah. Nah, kita orang Islam kalau Ramadan wajib puasa. Walaupun anak-anak belum wajib, ayah sama mama wajib puasa, kakak wajib puasa. Kamu karena masih TK belum wajib, boleh nggak puasa. Tapi bagus kamu latihan. Buka tuh, sahur bangunin sahur. Ntar jam 9, mah aku lapar. Jangan ya nak ya, nanti mama beliin sepeda baru. Ya mama lapar, jangan buka. Kagak ada pikiran emaknya. Orang dia belum wajib, biarin dia makan. Kasih makan. Puasa lagi anak ya, puasa lagi. Jam 12 lapar lagi, buka lagi biarin. Asar lapar lagi, buka lagi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Asalnya buat yang begitu tuh. Syukur dia sampai maghrib. Nah, kamu kalau lapar buka aja. Enggak mah, aku kuat sampai maghrib. Ya bagus. Tapi kalau dia nggak kuat, jangan dipaksain, diiming-imingin dunia. Jangan nanti terbiasa pikirannya beribadah karena dunia. Gitu tuh sekilas tentang puasa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ada yang mau bertanyakan? Silakan. Yang mau tanya? Ada? Ya, Nas'alullah ta'ala bi'azamati wa bikaramati wa bimu'jizati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'matika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan ayah bunda kami ya Allah. Ayah bunda kami yang hari ini masih ada ya Allah, muliakan hidupnya ya Allah, muliakan keadaannya ya Allah, tolonglah segala urusannya ya Allah. Sayangilah ayah bunda kami ya Allah, muliakanlah ayah bunda kami yang telah tiada ya Allah, jadikanlah kuburnya taman surga ya Allah. Berikan curahan nikmat-Mu, rahmat-Mu ke dalam alam kuburnya ya Allah. Jadikan kuburnya sebagai taman surga ya Allah. Jadikan hidupnya penuh bahagia di dalam alam kuburnya ya Allah. Jumpakan kami nanti di dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah para ayah menjadi ayah yang terbaik bagi anak-anaknya ya Allah. Jadikanlah para ibu yang ada di sini semua, jadikanlah ibu yang terbaik buat anak-anaknya. Jadikanlah para suami yang hadir di sini ya Allah, suami yang terbaik bagi istrinya, yang menyayangi istrinya, memuliakan istrinya. Jadikanlah para istri yang hadir di sini adalah istri terbaik bagi suaminya, yang memuliakan, taat bakti kepada suaminya. Jadikan rumah tangga kami bahagia ya Allah. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang bagikan surga ya Allah. Jadikan dalam hidup rumah kami bagikan surga ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang soleh solehah ya Allah, yang taat bakti kepadamu ya Allah, yang bertakwa kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami semua min ahlil khair, min ahlil khair, min ahlil Quran, min ahlil jannah. Mudahkan semua yang hadir ini ya Allah belajar Quran,
memahami Quran, ringankan lisan kami mengucapkan huruf Quran sesuai dengan sifat dan makharijul huruf, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya, sesuai yang diajarkan kepada para ulama, para guru-guru kami ya Allah, agar lisan kami ringan mengucapkan setiap huruf Quran sesuai dengan makhraj dan sifatnya ya Allah. Jadikanlah hati-hati kami senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah, bersabar atas segala ujian dan bersyukur atas segala nikmat-Mu ya Allah. Jadikanlah kehidupan kami penuh bahagia, penuh kemuliaan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz Syamsuddin Umar yang telah memberikan kita hangatnya tausiah di pagi yang teduh ini, hai Ibu, untuk senantiasa memperbaiki jiwa-jiwa kita, hati-hati kita dalam memberikan yang terbaik untuk ibadah kita. Jadi dijelaskan tentang narasi kehidupan di mana segala sesuatunya itu memang harus kita jalani. Hidup tanpa ujian adalah sebuah kemustahilan. Hidup itu memang harus diuji. Hidup itu memang perlu adanya nilai agar nanti kita bisa meraih dari ujian tersebut, yaitu saripati ya dari keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita selalu keistiqomahan untuk dapat menjalankan, mempraktekkan apa-apa yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi. Dan tadi juga disinggung tentang mempersiapkan diri kita dengan ilmu, yaitu ilmu fikih ya, fikih puasa, agar lebih mantap ketika kita menjalankan ibadah Ramadan. Ada kesiapan gitu, tidak hanya senang masuk bulan Ramadan tapi ilmunya kita nggak punya ya ilmu tentang Ramadan, baik yang membatalkan puasa ya, dan ibadah-ibadah yang perlu dikerjakan ya, yang utama dan sunnahnya dan sebagainya. Dan kita berdoa kepada Allah, masih ada 1 bulan lagi untuk sampai ke Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Setelah itu baru kita bertemu dengan Ramadan. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, insyaallah untuk kajian pada pagi hari ini kita cukupkan. Semoga Allah pertemuan kita di pekan depan lagi dalam kegiatan tahsin kita. Kita tutup kajian kita bersama-sama. Kita sempurnakan dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ya, ini ada grup nama dia. Ya. Ya. Bismillah. Tambahan pesan buat suami-suaminya ibu-ibu yang ingin ikut belajar tahsin juga, silahkan bergabung ya. Insya Allah Ustadz Rijal
Saya sih sifat-sifat saya backup aja kalau Ustaz itu berhalangan. Coba qadar Allah memang terkadang waktunya berbentrokan dengan pekerjaan yang lain. Ya semoga Allah mudahkan semua ya Bu, lancarkan. Kita semua dimudahkan langkah kakinya, diringankan supaya apa? Keberkahan Allah berikan buat kita semua. Demikian wa'alaikum. Itu Pak ya, insyaallah pekan depan tetap ngaji terus semangat insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.